Sedikit angin segar karena menguat hampir 4%, hari ini berbalik arah. Tampaknya kalau dilihat sebenarnya big money-nya nggak mau lama-lama gitu kayaknya di market kita ya. Analisa Anda seperti apa? Baik, memang kemarin itu sepertinya yang technical rebound ya, dan sepertinya hari ini indeks harga saham gabungan kita merespon dari pasar saham kan semalam yang di Amerika kan anjlok juga ya, karena hari ini tuh diterapkan tarif Trump lagi untuk Kanada dan Meksiko ya sebesar 25% dan ada tambahan juga untuk China sebesar 10% jadi 20%, dan ini bikin ketidakpastian di pasar ini kan tambah ya terkait perang dagang, apalagi Kanada juga ada balasan, Cina juga apalagi seperti itu. Oke, jadi karena tensinya memang ada di luar begitu ya. Yang terjadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi saat ini nih ya, ini kan banyaknya sebenarnya tekanannya di beberapa sektor saja, termasuk yang paling dalam 4% begitu ya, itu 4% lebih tadi ada di bahan baku, kemudian juga ada di consumer non primer gitu ya. Sementara yang lainnya sebenarnya juga cukup berat, 2% banking yang bobotnya lumayan besar, yang kemarin menyumbang penguatan besar juga hari ini tipis nggak sampai 1% sebenarnya. Nah ini apa yang terjadi di persebaran beberapa saham dan beberapa sektor yang melemah hari ini, Tasya? Baik, saya melihat memang untuk di sektor bahan baku dan juga energi ya sebenarnya itu kebanyakan di saham konglomerat ya. Dan saya lihat seperti yang ada afiliasinya dengan Prajogo Pangsu seperti Brand, kemudian juga TPIA, Cuan, kemudian ada juga yang di bahan baku seperti Aman Mineral, terus kemudian BRMS itu turunnya cukup signifikan. Jadi saya lihat di situ memang sepertinya asing keluar lagi ya, dan memang tekanan asing ini masih cukup berat di kita dalam sebulan terakhir ini sudah sekitar puluhan triliun keluar gitu ya. Jadi kita melihat bahwa tekanan keluar asing ini dipengaruhi oleh ketidakpastian yang ada di eksternal ya. Karena US Treasury yield itu kan naik lagi begitu. Jadi itu juga membebani kita karena rupiah kita juga masih cenderung dalam tren yang melemah begitu. Ini ya terlihat ya beberapa emiten dengan afiliasi Prayogo Pangestu melemahnya cukup dalam di atas 5%. Nah untuk beberapa saham-saham yang bisa menopang IHSG termasuk diantaranya banking yang kemarin juga menguat, ini seperti apa hari ini? Walaupun memang ada koreksi tetapi kemudian tidak serta-merta menyumbang lagi pelemahan lebih dalam gitu. Karena ditakutkan nanti kembali lagi sebenarnya ke level normalisasi yang terjadi sebelum penguatan kemarin dengan pelemahan yang terjadi di IHSG, dengan saham-saham perbankan. Sebenarnya kalau kita mencermati dari perbankan big caps ya, meskipun banyak gonjang-ganjing ya, dan kita tidak memungkiri bahwa harga sahamnya masih dalam tren turun, tetapi kalau kita melihat secara profitabilitas, mereka masih ada profit, kemudian juga dari sisi neraca, dari sisi misalnya kita berbicara likuiditas, kemudian berbicara soal ketahanan modal, mereka masih cukup kuat gitu ya. Dan memang tantangannya sekarang adalah era suku bunga tinggi ini kan bisa kita bilang masih terasa begitu, walaupun Bank Indonesia sudah memangkas di September dan juga Januari ya. Nah mungkin ini efeknya terasa kapan? Ya mungkin saya lihat di paruh kedua tahun ini ya. Jadi mungkin di paruh pertama ini kita masih akan menghadapi sejumlah tantangan begitu. Apalagi di dalam negeri kita menghadapi deflasi lagi. Kemarin itu kan BPS mengumumkan bahwa kita mengalami deflasi di Februari baik secara bulanan maupun tahunan, dan ini menjadi momen yang cukup langka karena deflasinya ini sebelum lebaran ya. Jadi kita harus antisipasi bahwa mungkin di lebaran ini kita menghadapi tantangan daya beli yang lemah begitu. Ini akan jadi PR berkepanjangan berarti ya kalau kita bicara mengenai daya beli. Kan kita berharap sebenarnya kalau di bulan Ramadan sebenarnya akan ada cukup engine pemulihan begitu ya. Walaupun marketnya agak cukup sepi, tetapi secara realnya akan cukup ada kontribusi. Anda melihatnya seperti apa? Iya, jadi kita mengharapkan Ramadan ini bisa menjadi booster begitu ya, terutama untuk seperti emiten konsumsi atau termasuk juga retail begitu. Tetapi di sini adalah tantangannya di daya beli masyarakat bagaimana. Nah mungkin di awal-awal bulan ini karena belum banyak yang dapat THR ya, biasanya ya kita akan lebih cenderung frugal living lah biasanya, atau kita akan memenuhi kebutuhan primer-primer dulu, atau yang biasa kalau buat jaga-jaga untuk untuk ini ya, mudik biasanya ditransportasi dulu biasanya. Nah kemudian nanti setelah THR-an ini baru tak akselerasi lebih banyak ke konsumsinya, begitu saya lihat. Oke, nah kalau kita balik lagi kepada sentimen dari luar ya, dari Trump sendiri ini kan agak cukup berdinamika ya. Kemarin ada penetapan tarif kemudian membuat kemudian asing keluar dari market kita. Nah dinamika asing sendiri
Ini akan seperti apa nih Tasya yang kamu perhatikan? Akankah kemudian emerging market seperti Indonesia akan cukup bisa jadi tempat singgah yang cukup lama gitu ya. Jadi jangan terlalu cepat karena ketika ada kebijakan yang diambil oleh Trump, karena sekarang trennya juga lagi follow the Trump gitu ya. Semua apa yang menjadi hot issue-nya pindah ke sana, ini akan berat banget untuk market kita yang sebenarnya masih drive asingnya masih besar sekali. Ini pembahasan cukup menarik ya, karena kita ingin mencermati bagaimana aliran dana asing ini ke arah mana. Kan mereka habis keluar dari Indonesia, atau mungkin mereka keluar dari Amerika, dan kita tahu sendiri kalau di Amerika itu karena efeknya Trump ya, ini dikhawatirkan bisa membuat inflasi semakin ketat. Ya karena tarifnya naik, berarti harga barang akan potensi naik, berarti inflasi di sana akan makin panas lagi. Nah, ketika inflasi semakin panas, biasanya The Fed akan cenderung lebih hati-hati untuk menerapkan kebijakan moneternya. Dan di sisi lain kita mencermati bahwa di sana kan sedang efisiensi juga ya, ada banyak PHK, kemudian ada perlambatan ekonomi juga. Nah, jadi kita mencermati ada 3 hal yang sedang terjadi di Amerika, di mana inflasinya semakin mengetat, penganggurannya bisa naik, kemudian juga perlambatan ekonomi. Nah, 3 hal ini yang nanti dikhawatirkan akan terjadi stagflasi. Nah, ketika terjadi itu, maka dana juga bisa sewaktu-waktu keluar dari Amerika. Tapi pertanyaannya, apakah akan ke Indonesia? Nah, kemarin sempat Sementara masih ada banyak negara lain begitu ya. Betul, sementara masih banyak negara lain yang masih menarik secara valuasi dibandingkan dengan Indonesia. Ya memang kita juga menarik ya, karena banyak juga saham yang masih murah, kita juga indeksnya juga sedang di bawah gitu ya, karena kita bisa dibilang balik lagi nih ke harga 3 tahun lalu gitu kan indeks kita. Jadi ya secara valuasi memang menarik, jadi ada potensial upside dari valuasi yang bisa kita manfaatkan. Tapi kita bersaing juga dengan beberapa negara lain. Seperti contohnya MSCI yang waktu 19 Februari kemarin mengeluarkan report ya tentang mereka upgrade untuk saham MSCI China. Mereka dari underweight ke equal weight. Nah, memang belum banyak juga yang masuk ke sana karena ini kan baru equal weight ya, belum overweight. Tapi ini bisa jadi satu sinyal bahwa ROI mereka sudah mulai berbalik gitu atau mulai bottoming ya. Jadi ya mungkin di sini PR-nya Indonesia lah di dalam negeri kita untuk memperbaiki dulu, karena kan memang tekanan eksternal sulit untuk kita kendalikan, tapi bagaimana dengan internalnya? Internalnya biasanya kalau dari sisi kita investor, kita mencermati saham-saham yang menarik cara bottom to up. Karena situasinya banyak ketidakpastian, maka kita mencari saham-saham yang memiliki fundamentalnya mereka masih tangguh. Misalnya modalnya masih kuat, punya kas yang bagus, utang berbunganya sedikit, seperti itu. Oh, langsung dikasih kisi-kisi ya, Mbak Tasya ya.